Shalom Rehoboth Kids, Happy Sunday. Wah, Kak Widi seneng banget boleh bertemu sama Rehoboth Kids di ibadah sekolah minggu. Kalau Kak Elsa seneng juga nggak Kak Elsa? Pasti dong, apalagi kita kan mau puji-pujian bareng nih. Terus juga mau dengerin firman Tuhan, jadi pasti seneng banget. Bener banget Kak Elsa. Tapi ingat nggak adik-adik Kak Elsa, kita minggu lalu ada ayat hafalan. Pasti dong, ayat hafalan minggu lalu ada di Mazmur 62 ayat yang kedua. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Nah, ayo sekarang kita berdiri, bertepuk tangan. Kita mau memuji Tuhan. Yuk, kita mau sama-sama jalan bersama Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Yeay. Puji Tuhan, kita tadi udah puji-pujian dan sekarang yuk sama-sama kita siapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih
Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami sekarang mau masuk ke hadirat-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan supaya kami mau dengar-dengaran dan kami juga mau melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom Rehoboth Kids, selamat beribadah buat kita semua. Adik-adik semuanya sehat? Semuanya sudah bersemangat buat sekolah minggu, buat dengerin firman Tuhan? Good, mantap. Oke, adik-adik Rehoboth Kids, kita hari ini mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ajak kita buat melakukan aktivitas. Oke, nah adik-adik, coba adik-adik mampir ke description kita yang ada di bawah. Itu di situ ada link, nanti adik-adik klik, terus adik-adik perlu download untuk melakukan aktivitas itu. Oke, nah hari ini kita mau aktivitasnya ngapain sih Kak? Kita mau menghias pohon Natal. Wah, create your own Christmas tree. Adik-adik download dulu ya, yang ada di bawah nih, link yang ada di description kita. Oke, kalau adik-adik sudah buka, nanti adik-adik akan ketemu ini, create your own Christmas tree. Nanti adik-adik akan ketemu ada pohon Natal, terus ada ornamen-ornamennya, ada hiasan-hiasannya, ada kaos kaki, ada bintang, ada kepala rusa juga loh kayaknya ini. Terus ada bola-bola gitu. Nah adik-adik, kita hari ini mau menghias pohon Natal versi kita sendiri. Versi kakak sendiri, versi adik-adik sendiri. Oke, yuk kita hias pohon Natal kita yuk. Oke, kakak sudah buka nih. Di punya kakak juga udah kebuka. Kakak siap untuk menghias pohon Natal. Adik-adik sudah siap? Adik-adik sudah siap belum? Oke, hari ini kalau adik-adik pakai 2 device, boleh nih sambil dengerin kakak, sambil menghias pohon Natal juga. Let's go. Oke, kakak mau mulai dari bintang dulu kayaknya. Oke lah, bintang. Kalau bintang ini kayaknya adik-adik juga udah pasti tahu ya di mana ya? Di atas ya kan? Biasanya sih di atas. Kalau adik-adik mau taruh di samping juga boleh. Kalau kakak taruh di atas, mungkin lampu. Nah, lampu kakak mau taruh di sini satu. Terus, oh iya, kalau adik-adik mau di copy paste boleh loh. Jadi biar banyak gitu, lampunya mungkin nggak cuma satu, boleh, nggak apa-apa. Kalau ini kakak copy paste saja. Nah ini biar lampunya ada 2 atau 3 lah gitu mungkin ya. Oke, satu di sini, satu lagi kakak mau taruh di atasnya. Oke, ya, cukup sepertinya. Pohon Natalnya kakak sudah sangat berwarna dan sangat cerah karena banyak lampunya. Oke, adik-adik gimana? Aman ya? Sekarang kakak mau taruh kaos kaki. Yes, kaos kaki. Jangan lupa kalau ada Natalan itu kayaknya harus ada kaos kaki ya. Buat apa sih? Buat simpen kado. Kaos kakinya kakak mau taruh di bagian sini. Oke, diputar sedikit. Sip, mantap. Oke, terus kepala rusa. Wah, kepala rusanya kakak taruh di atas aja, biar kelihatan kepala rusanya. Oke, adik-adik boleh bikin seunik mungkin, sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Terus nanti tunjukin ke papa mama ya. Oke, kalau kakak selanjutnya taruh apa ya? Bel aja lah. Belnya kakak taruh di sini aja. Belnya, nggak jelek ya. Di sini boleh. Oke, di tengah ada bintang-bintang. Kakak mau pakai bintangnya taruh di bawah biar bergelantungan gitu. Kalau satu kayaknya kurang ya. Oke, ditambah lagi. Tambah satu lagi. Kalau 2 kayaknya masih kurang buat kakak. Tambah lagi aja. Nah, adik-adik mau tambah bintang lagi boleh loh. Jadi nggak usah berpatok sama yang kakak kasih ya. Oke, terus bintangnya 4 lah sekalian biar nggak ganjil. Oke, ups, sorry salah nih. Oke, oke, kakak sudah 4 bintangnya. Wah, udah lumayan rame nih pohon Natalnya kakak. Kalau gitu lanjut ya, kakak mau ini kayak ada tongkat kayak candy gitu.
Boleh lah ini ya. Ini kayaknya manis deh. Oke, kakak taruh di bagian sini. Terus diputar sedikit biar nyantol gitu ceritanya. Oke, lanjut. Mana lagi? Oh, bola-bolanya masih banyak. Belum dipakai nih. Oke, yang kuning dulu. Yeay. Terus, nah ini menghias pohon Natal virtual ya adik-adik ya. Kita kan nggak ketemu langsung, tapi kita bisa menghias pohon Natal bersama-sama di tempat yang beda, bahkan di waktu yang beda juga ini. Dengan versi yang berbeda-beda. Yeay. Oke, sekarang yang ungu. Yang ungu kakak mau taruh sinilah. Oke, sisa 4. Waduh, tapi udah penuh ya. Nggak apa-apa, masih bisa. Kaos kakinya taruh di sini, biar sampingan sama yang merah. Oke. Terus satu lagi. Oh, masih ada 3. 3 lagi. Oke. Satu yang bola biru ini taruh di mana ya? Di sini aja. Nah, bola yang agak hijau-hijau ini kakak taruh di sini. Wah, lumayan rame nih. Satu lagi, terakhir. Yang terakhir kakak cantolin di tengah bawah sini aja. Yeay, oke. Nah, ini pohon Natalnya kakak versi Kak Joy sudah jadi. Yes. Gimana, punya adik-adik udah jadi belum? Kalau punya adik-adik sudah jadi, boleh dong adik-adik screenshot atau difotoin pakai handphonenya papa mama boleh. Terus taruh di Instagram story-nya adik-adik. Jangan lupa mention @rehobot.kids supaya nanti kakak-kakak sekolah minggu bisa ngelihat, wih punyanya kalian bagus ya, punyanya adik-adik Rehobot Kids bagus-bagus. Kalau kakak kayaknya nggak terlalu bagus, punya adik-adik pasti lebih bagus, ya kan? Oke. Nah, adik-adik kenapa sih kok kita menghias pohon Natal dulu? Karena ada yang sadar nggak kita habis gini merayakan apa? Habis gini merayakan apa? Udah bulan Desember loh, merayakan Natal, ya kan? Hari Natal itu kelahirannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus happy juga. Kalau waktu itu Tuhan Yesus dilahirkan di dunia, Tuhan Yesus happy. Dan sampai sekarang pun kita masih bisa merayakan kelahiran Tuhan Yesus dan kita happy banget, ya kan? Waktu Natal kita bisa dapat kado, waktu Natal kita bisa makan sama keluarga, bisa liburan, tahan dulu ya, karena masih pandemik. Tapi liburan di rumah masih bisa lah. Jadi kita happy sekali kalau Natalan, ya kan? Kakak sih happy, adik-adik happy nggak? Semoga adik-adik happy ya. Oke, nah adik-adik Tuhan Yesus sudah happy. Tuhan Yesus happy banget waktu dia lahir di dunia. Kita beberapa mungkin happy, mungkin beberapa enggak. Kalau misalnya kita nggak happy, Tuhan Yesus happy nggak sama kita? Kakak rasa enggak ya, karena pasti Tuhan Yesus sedih loh, anakku kok sedih sih? Anakku kok nggak suka sih kalau aku lahir? Nah, jadi adik-adik, Natalan tahun ini, waktu kita merayakan Natal tahun 2021 ini, kita harus merayakan dengan happy, dengan hati yang bersuka cita. Supaya Tuhan juga happy melihat kita bersuka cita atas kelahiran Tuhan Yesus, ya kan? Dan Tuhan Yesus juga happy loh kalau misalnya adik-adik Rehobot Kids ini rajin ibadah, rajin sekolah minggu, suka baca Alkitab, suka berdoa, suka memuji Tuhan. Wah, Tuhan Yesus happy banget lihat adik-adik Rehobot Kids. Kalau misalnya adik-adik Rehobot Kids malas sekolah minggu, bangun sekolah minggu, bangun pagi-pagi hari Minggu, belum mandi, langsung sekolah minggu, belum rapi semuanya, belum ganteng, belum cantik. Tuhan Yesus seneng nggak? Tuhan Yesus kurang oke, kurang senang kalau adik-adik belum siap. Jadi hatinya harus siap, bajunya harus siap, fisiknya harus siap, ya kan? Jangan sampai masih ada kotoran mata kita sekolah minggu. Harus bersih-bersih dulu. Oke? Sip. Nah, adik-adik, yuk kita sekarang mau masuk firman Tuhan. Siapin Alkitabnya adik-adik, siapin catatannya karena kita mau belajar firman Tuhan. Oke? Hari ini kakak mau kasih firman Tuhan yang judulnya adalah I am his servant. Ada yang tahu artinya? Ayo yang bisa bahasa Inggris coba tolong artikan buat kakak dong. Oh ya, itu kakak dengar ada yang jawab I am his servant itu artinya adalah aku adalah
hambanya Tuhan. Ya, hambanya Tuhan. Oke, adik-adik, kita hari ini mau dengerin firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan dari seorang tokoh Alkitab, wanita yang kalau di Alkitab dia itu mamanya Tuhan Yesus. Siapa yang tahu namanya? Betul, Maria. Oke, Maria ini dipercaya oleh Allah, diberikan perintah oleh Allah yang disampaikan melalui malaikat Gabriel untuk jadi mamanya Tuhan Yesus. Wow, jadi mamanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus loh adik-adik, pribadi yang gak ada dosanya, pribadi yang berkuasa. Dan Maria adalah seorang manusia biasa loh, yang berdosa, ya kan, punya celah. Tapi dia dipercaya jadi mamanya Tuhan Yesus. Wah, Maria waktu dapat perintah ini dari malaikat Gabriel, waduh, bingung Maria, gimana ya? Waduh, Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus loh. Gimana dong? Tapi yang bisa kita pelajari dari mamanya Tuhan Yesus ini, dari Tante Maria ini, ada satu ayat, adik-adik kita buka yuk, Lukas 1 ayat 47. Lukas 1 ayat 47, Alkitab bilang gini, dan hatiku, ini Maria yang bilang ya adik-adik, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Wow, Maria tahu adik-adik, wah ini tanggung jawab yang besar sekali nih. Jadi mamanya Tuhan Yesus. Tapi itu nggak membuat Maria mengeluh, nggak membuat Maria ngomel, nggak membuat Maria sedih. Justru di situ Tante Maria ini bersuka cita. Ya kan? Hatiku bergembira, hatiku happy karena Allah juru selamatku, karena Tuhan Yesus, karena Allah yang baik mempercayakan aku untuk jadi mamanya Tuhan Yesus. Wow, adik-adik keren banget ya. Oke, kakak mau review sedikit. Adik-adik masih ingat gak ceritanya kelahirannya Tuhan Yesus? Ya, waktu itu malaikat Gabriel kan datang ya kan? Terus malaikat Gabriel bilang, Maria kamu akan mengandung. Namanya harus dikasih, dia akan disebut sebagai Immanuel, ya kan? Namanya Tuhan Yesus Kristus, dia juru selamat gitu. Dan adik-adik perlu tahu juga ini, Maria ini kan belum nikah sama siapa? Tunangannya siapa namanya? Yusuf, betul. Yusuf sama Maria belum menikah, masih baru tunangan. Jadi belum jadi suami istri ya. Tapi Maria udah mengandung. Waduh, Maria bingung. Waduh, aku mengandung tapi aku belum menikah. Gimana dong? Nah, itu perbuatannya Allah kita. Itu karyanya Tuhan kita, adik-adik. Maria ini mengandung karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus sendiri yang taruh bayi Tuhan Yesus itu dalam perutnya Maria. Oleh karena itu akhirnya Maria bisa punya Tuhan Yesus. Dia percaya jadi mamanya Tuhan Yesus. Ya tentu Maria bingung ya. Waduh, ini aku harus bilang apa dong sama Yusuf? Aku harus bilang apa dong sama tunanganku? Aku udah siapin pernikahannya. Wah, nanti udah dekorasi gitu ya, udah didekor, udah ada wedding singernya mungkin, udah ada IO-nya, udah ada tempatnya udah besar gitu. Waduh, tapi kok kamu udah hamil gitu? Wah, ini adik-adik malah waktu Maria bingung, dia masih tetap bisa bilang gini, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Wow, adik-adik, kakak rasa ini pelajaran yang bisa kita ambil, ya kan? Maria itu hamba Tuhan juga. Tentu dia itu mamanya Tuhan Yesus, tapi dia juga percaya kalau dia itu hambanya, hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu nggak bicara tentang pendeta yang tiap hari di gereja, yang khotbah, yang main musik, nggak gitu ya adik-adik ya. Justru hamba itu semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus bisa jadi hamba Tuhan. Termasuk adik-adik di rumah. Walaupun adik-adik mungkin masih merasa, aduh aku masih kelas 3 SD, aku masih kelas 2. Mungkin adik-adik ada yang masih TK. Adik-adik Rehoboth Kids juga bisa jadi hamba Tuhan. Dan hari ini sebagai hamba Tuhan kita harus belajar. Hamba Tuhan itu tidak bisa protes.
Hamba Tuhan nggak boleh protes sama tuannya, sama Tuhan. Kenapa? Karena kita siapa? Hamba. Hamba sama Tuhan lebih tinggi mana? Ya Tuhan dong. Hamba kan di bawahnya Tuhan, ya kan? Jadi kita nggak bisa protes, harus taat sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang, oke, ayo kasihi temanmu yang di situ. Oke, kasih uang 5.000 buat temanmu. Kalau Tuhan bilang gitu, kita harus ngapain? Ayo, semua jawab ya. Kita harus ngapain? Taat. Betul banget. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Kita mau buka ayat ini yuk. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Alkitab bilang gini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Coba sekarang adik-adik lihat ke atas. Ada apa? Ada lampu? Bukan, ya ada lampu memang, tapi bukan itu maksudnya adik-adik. Jadi apa sih yang Alkitab ajarin ke kita? Kita itu sebagai hamba Tuhan, kita harus berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir. Nah, catat ini baik-baik, ingat ini baik-baik. Sebagai hamba Tuhan, kita harus berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir. Jadi kalau Tuhan Yesus berpikir, aku suka kalau anak-anakku itu memberi persembahan dengan sukacita. Berarti kita harus ngapain? Kita harus memberi dengan sukacita, ya kan? Kalau Tuhan Yesus berpikir, aku itu nggak suka kalau anak-anakku, anak-anak Tuhan itu mencontek. Walaupun sekolahnya online, di rumah masing-masing. Aku nggak suka, karena itu nggak jujur. Berarti sebagai hamba Tuhan, adik-adik harus ngapain? Ya harus berpikir demikian, yaitu nggak boleh mencontek walaupun sekolahnya online, ya kan? Oke, kakak berdoa supaya adik-adik Rehoboth Kids nggak ada yang suka mencontek. Setuju? Oke, setuju. Sip. Oke, lanjut lagi adik-adik ya. Nah, jadi kita harus memikirkan perkara yang di atas, yaitu berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir. Tuhan Yesus berpikir gimana? Kita juga harus berpikir demikian seperti Maria, ya kan? Seperti Tante Maria nih. Maria walaupun kebingungan dapat janji dari Tuhan seperti yang itu, berat sekali ya kan jadi mamanya Tuhan Yesus, tapi Maria bisa bilang, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Amin. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Maria nggak berpikir yang aneh-aneh. Maria nggak bilang, Tuhan kok gini sih? Tuhan kok gitu sih? Justru Maria bersuka cita. Nah, sebagai hambanya Tuhan, adik-adik jangan lupa pikirkan perkara yang di atas. Berpikirkan bagaimana Tuhan Yesus berpikir. Karena kalau kita melakukan itu, kita bisa bersuka cita. Amin? Amin. Yuk adik-adik. Jadi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap menjaga hati, ya. Jaga hati, jaga pikiran, supaya kita nggak suka ngomel, supaya kita nggak suka menggerutu, supaya kita nggak suka marah-marah, supaya kita ngomongnya baik-baik. Harus dijaga, harus menjaga pikiran kita dengan baik. Pikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang ada di bumi. Artinya berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir. Tuhan Yesus suka apa, kita juga sukai. Tuhan Yesus gak suka apa, kita juga gak suka, ya kan? Jangan cepat mengeluarkan kata-kata yang negatif. Waktu kita lagi bingung, waktu kita lagi marah, jangan cepat-cepat bilang hal-hal yang negatif. Jangan cepat-cepat suka marah-marah. Jangan cepat-cepat suka bete. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga gak suka. Sebagai hamba Tuhan, jangan cepat-cepat marah ya adik-adik ya. Kita harus bersuka cita. Kita punya pilihan untuk bersuka cita. Karena kakak percaya bersuka cita itu yang disukai oleh Tuhan Yesus. Amin. Belajar dari Tante Maria, oke? Belajar dari mamanya Tuhan Yesus yang punya pemikiran Kristus, taat dan percaya bahwa Tuhan itu nggak pernah punya rancangan yang jelek buat kita. Taat dan percaya kalau Tuhan itu nggak punya rancangan yang buruk buat kita. Tuhan itu punya rancangan yang baik buat adik-adik semua. Amin. Yang setuju boleh dong bilang amin. 1, 2, 3. Amin. Amin adik-adik. Oke, firman Tuhannya udah sampai situ, tapi kita mau ada ayat hafalan. Oke.
Ayat hafalan kali ini agak panjang sedikit, nggak apa-apa ya. Kita ngafalin sama-sama. Kakak juga ngafalin loh. Oke, ayat hafalannya dari Yeremia 29 ayat 11. Nah, ini agak panjang. Karena agak panjang, kita bagi ke 4 bagian ya. Mungkin tips juga buat adik-adik, kalau ngafalinnya panjang-panjang dibagi-bagi aja supaya lebih cepat nangkepnya ya. Kita bagi ke 4 bagian. Yang bagian pertama, ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Sekali lagi, kita baca sambil dihafalin, oke? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Amin. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita mau baca sekalian ngafalin. Yang kedua lebih pendek. Demikianlah firman Tuhan. Oke? Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sip. Yang ketiga bilang gini, Alkitab bilang gini, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sekali lagi kita baca sambil kita ngafalin. Kakak juga ngafalin ya. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Yang keempat, bagian terakhir, kita baca sama-sama sekalian ngafalin juga. Oke? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, agak panjang, kita sama-sama belajar. Oke, termasuk kakak juga belajar. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi, kakak juga belum hafal. Kita sama-sama ngafalin ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Selesai ibadah terus dihafalin supaya semakin hafal, semakin mengerti, kakak juga akan ngafalin ayat ini. Oke? Yeremia 29 ayat 11. Oke, kita mau berdoa buat firman Tuhan. Yuk, kita berdoa. Kita mau serahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Yuk, semuanya posisi berdoa. Semuanya berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami hari ini diajarkan, kami diingatkan kalau kami ini hamba Tuhan. Kami diajarkan Tuhan kalau walaupun kami masih kecil, kami masih sekolah, tapi kami tahu kalau kami ini hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu nggak bisa protes. Hamba Tuhan itu harus taat sama Tuhan. Dan hamba Tuhan itu harus memikirkan perkara yang di atas. Apa itu perkara di atas? Perkara yang Tuhan Yesus pikirkan. Hal-hal yang Tuhan Yesus pikirkan, kami juga akan memikirkan. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu mau serahkan semua anak-anak Rehoboth Kids dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang jagai satu persatu, Engkau yang tutup bungkus mereka satu persatu Tuhan. Keluarganya juga diberkati. Apapun yang jadi impian mereka, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan, Tuhan kabulkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan kehidupan kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam tangan-Mu, yang masih kecil-kecil, yang mulai beranjak dewasa, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan punya rencana yang besar buat kami, Tuhan punya masa depan yang penuh dengan harapan, rancangan yang membawa damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Makasih Tuhan Yesus, segala pujian syukur hanya buat Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati adik-adik.